Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, surga adalah tempat yang paling dirindukan oleh seluruh umat muslim di dunia. Salah satu kenikmatan surga yang Allah janjikan adalah bidadari-bidadari cantik yang bermata jelita. Lantas, jika pria dapat bidadari, wanita dapat apa di surga? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dengan penuh kenikmatan, sempurna, abadi, dan tiada habisnya. Dengan kenikmatan itu, surga menjadi tempat yang diinginkan umat muslim saat meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, berhadap-hadapan. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Dan sebagai karunia dari Tuhanmu, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surat Ad-Dukhan ayat ke-51 sampai 57. Banyak dalil yang menjelaskan tentang kenikmatan surga. Salah satu kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan adalah bidadari-bidadari cantik yang bermata jelita. Lantas, bagaimana kedudukan wanita di surga? Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ahli surga makan dan minum di dalam surga. Mereka tidak buang air besar, tidak buang ingus, dan tidak pula kencing. Mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernapas. Hadis riwayat Muslim. Surga sangatlah luas dan tidak dapat dibayangkan oleh akal dan pikiran manusia. Karena luasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat ke-133. Bidadari adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berparas jelita dengan kecantikan yang luar biasa sempurna. Mata mereka jeli, lebar, dan juga berbinar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih dipingit dalam rumah. Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-72. Seakan-akan bidadari itu bermata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-58. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik dengan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Waqiah ayat ke-22 sampai ke-24. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, seolah-olah kenikmatan surga dan bidadari-bidadari hanya diperuntukkan bagi kaum pria. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan segala keindahan, kesenangan dan kenikmatan surga berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pemandangan yang indah dan juga pasangan, maka hal itu bukanlah hanya untuk pria, tetapi itu juga berlaku bagi wanita yang soleha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Quran Surat Ali Imran ayat ke-195. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga. Quran Surat An-Nisa ayat ke-124. Di surga, wanita akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir di dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda,
seorang wanita di surga adalah istri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Bagaimana jika pria dan wanita yang belum sempat menikah di dunia? Atau mereka sudah menikah tetapi bercerai? Siapakah pasangan mereka di surga? Keadaan wanita di dunia tidak luput dari 6 hal. Pertama, ia meninggal sebelum menikah. Maka wanita ini dinikahi dengan laki-laki ahli surga. Laki-laki itu juga memiliki keadaan yang sama ketika di dunia. Telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan laki-laki tersebut sama seperti ahli surga lainnya, yang memanjakan mata dan menyenangkan hatinya. Kedua, ditalak oleh suaminya dan tidak menikah lagi sampai meninggal. Kondisi wanita ini sama dengan kondisi wanita yang pertama. Wanita ini dinikahkan dengan laki-laki ahli surga yang juga memiliki keadaan yang sama ketika di dunia. Dan telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan laki-laki tersebut sama seperti ahli surga lainnya yang memanjakan mata dan menyenangkan hatinya. Ketiga, sudah menikah tapi suaminya tidak masuk surga. Misalnya suaminya adalah seorang yang murtad dan melakukan kesyirikan. Kondisi wanita ini sama dengan kondisi wanita yang pertama dan kedua. Meskipun dia meninggal dalam keadaan bersuami, tapi suaminya tidak ikut ke surga bersamanya. Maka wanita dengan kondisi ini akan dinikahkan dengan laki-laki ahli surga. Pria ini memiliki keadaan yang sama ketika di dunia. Meninggal sebelum menikah atau mentalak istrinya dan tidak menikah lagi sampai meninggal. Atau sudah menikah lagi namun istrinya tidak ikut bersamanya di surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang membujang di surga. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap wanita yang masuk ke surga pasti bersuami. Keempat, wanita meninggal setelah menikah. Baik itu suaminya menikah lagi ataupun tidak setelah ia meninggal. Wanita dengan kondisi seperti ini kelak di surga akan menjadi istri dari suami di dunia. 5. Suaminya meninggal lebih dahulu kemudian dia tidak menikah lagi. Artinya wanita ini menjadi janda sampai akhir hayatnya. Maka suaminya di dunia itulah yang akan menjadi suaminya di surga. Yang keenam, suaminya meninggal terlebih dahulu kemudian dia menikah lagi. Wanita dengan kondisi ini maka suami yang paling terakhir di dunia yang akan menjadi suaminya di surga. Syekh Ibnu Jibrin berkata, disebutkan juga di dalam hadis, setiap wanita yang hidup di surga mempunyai kelebihan melebihi bidadari. Itu karena amal solehnya dan ketaatan yang dia kerjakan di dunia. Oleh karena itu, wanita yang beriman akan masuk surga seperti halnya laki-laki yang beriman. Itulah kedudukan wanita soleha di surga. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.